Halo, balik lagi ke channel kami. Nah, pada video ini kami mau review jujur mengenai salah satu film Indonesia yang masih tayang di bioskop, yaitu Jalangkung Sandekala. Kisah ritual Jalangkung kembali diangkat ke layar lebar. Namun kali ini, film tersebut dikemas lebih segar dan lebih drama dibandingkan film-film sebelumnya. Selain menghadirkan sentuhan drama keluarga, Jalangkung Sandekala besutan Kimo Stambol ini juga sukses tampil lebih menyeramkan karena mendapatkan rating 13+ ke atas. Dibintangi oleh Titi Kamal, Syifa Haju, Dwi Sasono, Musaki Ramadan, dan Giulio Parengkuan, Jalangkung Sandekala siap menghantui para penonton mulai pada tanggal 22 September di seluruh bioskop Indonesia. Sinopsis singkat, teror supernatural Jalangkung Sandekala berpusat pada sebuah keluarga yang sedang melakukan perjalanan liburan ke luar kota. Tak disangka petaka datang ketika mereka melakukan tur ke sebuah area danau wisata yang dikenal menyeramkan. Disinilah anak paling kecil bernama Kinan yang diperankan oleh Musaki Ramadan tiba-tiba secara misterius menghilang tanpa jejak saat matahari mulai terbenam. Keluarga kecil tersebut putus asa untuk mencari sang anak yang hilang misterius di daerah yang terkenal mempunyai legenda dengan sebutan Sandekala. Hilangnya Kinan tidak meninggalkan jejak, hanya sebuah boneka Jalangkung yang mereka temukan di tengah-tengah pencarian mereka. Pelan-pelan keluarga kecil itu terperangkap ke dalam suatu keadaan yang tak mereka mengerti. Billing cerita terlalu cepat. Jalangkung Sandekala berhasil mengawali film dengan adegan mencekam, di mana terlihat sepasang suami istri tengah melakukan ritual pemanggilan arwah untuk mencari anaknya yang hilang. Alih-alih menemukannya, kejadian sial justru menimpa keluarga tersebut. Cerita kemudian berlanjut pada alur kisah yang akan ditampilkan. Sebuah keluarga tengah melakukan perjalanan liburan yang tak disadari akan berujung malapetaka. Dijelaskan perjalanan tersebut dimulai demi mengembalikan hubungan harmonis antara sang ibu tiri, Sandra, dengan anaknya. Niki diperankan oleh Syifa Haju. Keduanya bertengkar akibat keinginan yang tak sejalan hingga mengharuskan kepala keluarga Dwi Sasono turun tangan. Di tengah perjalanan, Kinan sang anak bungsu ingin mampir ke suatu tempat. Ditinggal sendirian beberapa menit oleh sang kakak, Kinan kemudian menghilang diculik makhluk tak kasat mata. Sayangnya hingga konflik mulai terjadi, masih sedikit sekali informasi yang diperoleh selama pembukaan tersebut. Chemistry belum terjalin sempurna, bahkan mungkin penonton belum memahami apa yang menjadi penyebab pertengkaran sang ibu dan anak. Pemilihan klasik alur cerita, di mana seorang anak kecil nakal yang tak mendengarkan kakaknya, juga menjadi formula klasik film-film horor pada umumnya, sehingga Jalangkung Sandekala tidak terasa spesial seperti yang diperkirakan. Kejadian menghilangnya Kinan agaknya terlalu cepat untuk disajikan. Suasana horor masih kurang didapat pada awalnya, terlebih bagi para pecinta cerita mistis yang telah dimabukkan oleh film-film seram sebelumnya. Tapi mungkin saja sang sutradara ingin menyempatkan banyak adegan drama sehingga jalan cerita diatur secepat mungkin. Ketegangan yang tetap terjaga. Meski pembukaan dimulai dengan cukup cepat, namun tidak dipungkiri lagi bahwa Jalangkung Sandekala mampu menghadirkan ketegangan yang stabil dan tetap terjaga. Uniknya, beberapa scene yang diharapkan menghadirkan jump scare justru tidak menampilkan efek tersebut. Malah di tempat-tempat tak terduga lah, sang sutradara memberikan sentuhan yang mengejutkan. Suasana horor ternyata dibangun secara perlahan hingga klimaks di akhir cerita. Ketika sudah diketahui siapa dalang dibalik teror tersebut, rasa mencekam semakin ditingkatkan lagi. Aksi perkelahian sengit antara tangan kosong dengan senjata tajam, serta kejar-kejaran mendebarkan, sukses membuat penonton merasa resah menunggu akhir yang apik. Teknik close-up tampilkan emosi mencekam para pemain. Salah satu hal yang juga sangat membangun kengerian di mata penonton, ialah bagaimana Kimo menggunakan teknik close-up yang memperlihatkan emosi total para pemain. Dimulai dari awal film, ketika Baskara Mahendra dan Tasyanangnya sedang bermain boneka seram tersebut. Wajah mereka dipenuhi ketakutan yang dengan cepat tersalurkan dengan baik kepada para penonton. Raut resah, namun penuh harapan, keduanya justru terancam bahaya baru. Teknik tersebut juga berlanjut ketika adegan Sandra beradu peran dengan Pipin Putri sebagai Saijah. Karakter Saijah yang misterius pada akhirnya terlihat sangat mencurigakan berkat wajahnya yang tersorot jelas oleh kamera. Alhasil, setiap orang menjadi semakin ingin tahu hal apa yang disembunyikan oleh perempuan tua itu. Gambar yang terlalu pucat.
Sinematografi yang cukup apik ini sayangnya tidak diimbangi saturasi baik dan terlihat seperti kuning kusam. Warna hutan, pohon, danau, asap seakan pucat dan membuat suasana desa menjadi tak hidup. Entah apakah memang itu tujuan sang sutradara, membuat desa tersebut terlihat mati dan layu, agar suasana seram lebih terasa, atau memang pemilihan yang tak pas sehingga sedikit mengganggu mata. Kesimpulan kami, dengan maraknya film-film horor yang tayang tahun ini, Jailangkung Sandekala memiliki ekspektasi yang lebih bagi para penonton. Meski masih ada kekurangan, namun sensasi horor dan sedikit gore yang ditawarkan oleh Kimo Stambol dapat tersalurkan kepada para penggemar setia kisah-kisah menyeramkan. Untuk akting, mungkin para pemain dalam film ini sudah tidak perlu diragukan lagi keahliannya. Terlebih ketika mereka diharuskan untuk membagikan emosi seram lewat teknik close-up yang sangat membangun suasana mencekam. Jangan lupa saksikan Jailangkung Sandekala Mulsi pada 22 September di seluruh jaringan bioskop Indonesia. Skor kami untuk film ini 6,5/10.